Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Pagi agak siang sebenarnya, jam 9 lebih soalnya. Hari ini saya berada di Candi Minak Jinggo teman-teman, di daerah Trawulan juga. Jadi di candi ini teman-teman, nanti kita bisa lihat ada banyak sekali peninggalan-peninggalan era kerajaan Majapahit teman-teman ya. Sebelumnya kita pasti tidak asing dengan kata atau nama Minak Jinggo teman-teman. Jadi untuk Minak Jinggo ini sebenarnya adalah entah ini toko fiktif atau toko asli yang disangkut pautkan dengan Ratu Kencana Wungu teman-teman ya. Juga dengan adanya nama Damar Wulan. Biasanya Minak Jinggo, Damar Wulan, Ratu Kencana Wungu ini itu jadi sebuah cerita atau legenda atau mitos teman-teman ya. Terkait nama-nama tersebut entah asli entah palsu kita juga nggak tahu, kita nggak pernah hidup di zaman mereka. Jadi ya sebagai masyarakat yang cinta dengan budaya ya, antara yakin dan tidak yakin ya kita mengikuti teman-teman ya, otomatis. Karena apa? Karena tidak ada zaman dulu ya tidak ada zaman sekarang itu teman-teman. Kita ambil hal-hal positif dari cita-cita tersebut teman-teman. Jadi kita nggak tahu nama tersebut asli apa, palsu, fiktif atau tidak, terkait nama Minak Jinggo, Damar Wulan juga dengan Ratu Kencana Wungu teman-teman ya. Jadi ceritanya teman-teman terkait Minak Jinggo ini, Minak Jinggo ini dulu adalah entah orang Belambangan, entah orang mana teman-teman ya. Jadi beliau ini adalah orang yang mengikuti sayembara teman-teman ya. Dan sebenarnya di Belambangan sendiri teman-teman, sebelumnya itu ada seorang adipati teman-teman. Adipati tersebut bernama Kebo Marcuet. Dikisahkan bahwa adipati Kebo Marcuet ini itu sering membuat pemberontakan kepada kerajaan Majapahit teman-teman. Karena kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang ibaratnya kerajaan utama teman-teman ya. Sedangkan Belambangan itu ibaratnya masih dalam kendali Majapahit seperti itu. Nah karena sering membuat pemberontakan, maka Ratu Kencana Wungu pun waktu itu membuat sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan Kebo Marcuet maka dia angkat menjadi adipati di Belambangan tersebut teman-teman. Jadi diangkat menjadi adipati juga akan dijadikan suami oleh Ratu Kencana Wungu teman-teman. Seperti itu ya. Itu yang saya ketahui, ceritanya demikian. Mendengar adanya sayembara, di samping Minak Jinggo juga ada banyak sebenarnya kesatria-kesatria dari zaman dahulu itu yang mengikuti sayembara tersebut, tapi banyak yang gagal. Nah untuk Minak Jinggo sendiri, akhirnya dia dengan susah payah dia berhasil untuk menaklukkan adipati Kebo Marcuet ini teman-teman. Karena Kebo Marcuet ini bukan sembarang orang juga, dia juga orang yang lumayan atau mungkin bisa dianggap ilmunya juga tinggi teman-teman ya. Tapi tetap kalah dengan Minak Jinggo teman-teman. Setelah memenangkan pertandingan atau melakukan sayembara tersebut dan menang, akhirnya Minak Jinggo pun meminta hadiah yang telah dijanjikan oleh Ratu Kencana Wungu, yaitu menjadi adipati Belambangan dan menjadikan dirinya sebagai suami daripada Ratu Kencana Wungu teman-teman. Tapi Ratu Kencana Wungu pun tidak mau untuk melakukan yang janji yang kedua, yaitu menjadikan suaminya. Jadi dia hanya berniat untuk menjadikan Minak Jinggo sebagai adipati Belambangan saja. Akhirnya karena Minak Jinggo pun marah-marah, murka, dan Ratu Kencana Wungu pun akhirnya membuat sayembara lagi teman-teman, untuk barang siapa yang bisa mengalahkan Minak Jinggo maka dia akan menjadi suaminya Kencana Wungu. Dan disitulah Damar Wulan, salah satu seorang kesatria ya yang sangat gagah berani untuk melakukan sayembara tersebut dan berhasil memenggal kepala dari Minak Jinggo. Begitu teman-teman. Itu adalah cerita yang saya dengar. Untuk pasti dan tidaknya cerita tersebut saya juga tidak tahu, tapi itulah yang saya dengar. Dengan terpenggalnya kepala Minak Jinggo maka berakhirlah sayembara tersebut, dan akhirnya Ratu Kencana Wungu pun berdampingan dengan Damar Wulan. Begitu teman-teman ya. Kita kembali lagi ke Candi Minak Jinggo teman-teman.
Jadi tadi saya cerita sedikit tentang Candi Minak Jinggo. Mohon maaf, saya cerita sedikit tadi tentang Adipati Minak Jinggo yang sempat jadi adipati teman-teman ya. Dan sekarang saya berada di Candi Minak Jinggo. Di sini di sebelah pos untuk orang datang kan biasanya lapor teman-teman ya. Di sebelah timurnya itu kita bisa lihat ada beberapa batu-batu andesit teman-teman. Nah, yang sudah berukir atau ada reliefnya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ada reliefnya. Sebenarnya untuk batu-batu andesit ini kemungkinan besar dulunya kan jadi satu, tapi entah kenapa sudah berantakan. Ada yang di sini, ada yang ada di timur sebelah sana teman-teman, ada yang menumpuk di sana, ada banyak sekali. Jadi untuk yang menumpuk itu informasinya adalah sebenarnya tercecer di beberapa tempat terus dijadikan satu di sana. Dan mungkin yang di sini ini karena terlalu berat, karena kalau kita lihat satu batu ini berapa kintal ini ya. Jadi kalau mau mindah mungkin pakai alat berat. Kalau orang biasa ya agak lumayan itu ya, lumayan berat ya. Di sini juga masih terpendam ini teman-teman. Ini juga masih terpendam. Nah ini tanah, masih terpendam. Ini juga batu andesit yang merupakan bagian daripada candi yang ada di sini teman-teman. Juga di sini. Nah ini juga penuh dengan relief. Untuk reliefnya mohon maaf, itu juga tidak begitu jelas karena sudah agak hancur ya, karena tergerus oleh waktu. Jadi gambarnya juga nggak begitu jelas teman-teman. Untuk yang sini jelas, cuma yang sebelah sini nggak begitu jelas. Jadi ini reliefnya teman-teman. Yang di situ juga ada banyak teman-teman. Banyak sekali teman-teman untuk relief yang ada di Candi Minak Jinggo teman-teman ini ya loh. Barangkali yang tahu ini merupakan simbol atau menceritakan apa relief ini, mohon di komentar teman-teman ya. Jadi silakan komentar, boleh kita sharing ini relief apa, menceritakan apa kan gitu. Jadi kalau zaman dulu kan suatu relief atau bentuk gambar itu berarti menandakan menceritakan pada zaman dahulu teman-teman, biasanya seperti itu. Jadi relief itu bentuk dari cerita zaman dahulu diwujudkan, digambarkan di sini seperti itu. Selain cerita zaman dahulu juga bisa jadi suatu harapan, bisa jadi demikian teman-teman, atau sesuatu yang diyakini oleh masyarakat zaman dahulu teman-teman, seperti itu. Nah, di batu yang ada di depan kita ini, di batu andesit depan ini, itu juga ada makhluk mitos teman-teman ya. Nah itu ada ceritanya juga. Juga kita lihat teman-teman di pojok ini kayaknya ada sumur kah? Kok sepertinya ada sumur teman-teman ya? Oh bukan teman-teman ya, tak kira sumur. Atau mungkin bawahnya itu sumur teman-teman. Iya kayaknya bawahnya itu sumur teman-teman ya. Mungkin loh, itu mungkin bawahnya sumur. Terus di atasnya itu dikasih tutup apa ini jadi taman, kan ada tumbuhannya. Nah ini kalau ini kayaknya sumur teman-teman, entah sumur dari zaman dahulu atau zaman sekarang saya juga nggak tahu teman-teman. Di sini juga terlihat struktur batu bata merah teman-teman, banyak sekali ya. Ini ada strukturnya loh, masih terpendam teman-teman ya, belum sempat tergali. Ini juga ada batu andesit, ini batu andesitnya. Kita jalan terus ke arah sini teman-teman ya, untuk melihat batu-batu dari Candi Minak Jinggo teman-teman ini ya. Jadi dari sini kita bisa lihat, nah itu sementara di sini kita bisa lihat ada dua kapura teman-teman ya di candi ini. Nah ini kan berarti mungkin bisa jadi kapura ini adalah Candi Ringin Lawang, atau mungkin ini Candi Ringin Lawang teman-teman ya. Kalau kita lihat sepertinya demikian. Tuh, seperti saya bilang tadi bahwa relief itu bisa jadi menggambarkan atau melukiskan kejadian zaman dahulu teman-teman.
Itu yang beberapa batu andesit teman-teman ya. Bagian-bagian candi juga masih terkubur, sebagian masih terkubur. Dan yang di depan kita ini adalah kumpulan dari batu-batu andesit teman-teman ya. Ini juga besar-besar banyak. Cuma ukurannya ini hampir sama seperti yang di sana, cuma kayaknya besar yang di sana tadi teman-teman ya. Yang ini agak lebih kecil. Dikumpulkan jadi satu di sini karena sini sudah nggak berbentuk lagi, jadi yang penting dikumpulkan gitu saja sepertinya teman-teman ya. Yang penting nggak diambil oleh orang. Juga ada umpak teman-teman, itu kayaknya umpak. Oh bukan umpak teman-teman, iya umpak teman-teman ya, mohon maaf itu umpak. Umpak yang di sininya dulu ada kayunya teman-teman untuk tiang. Di bawahnya umpak, terus ada kayu untuk tiangnya teman-teman. Sayang sekali candi ini, maksudnya batu-batu andesit ini tidak berbentuk teman-teman ya. Dalam artian berbentuk candi sehingga kita bisa lihat dulunya itu seperti apa kan, seperti itu. Kalau seperti ini kan kita nggak bisa lihat aslinya bagaimana candi ini teman-teman. Karena ketika ditemukan ya mungkin sudah berantakan, ada yang di sebelah sana, ada di sebelah sana, mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait batu-batu andesit, juga relief-relief yang ada di Candi Minak Jinggo ini teman-teman. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan informasi. Saya tidak menutup kritik dan saran, mohon untuk kritik dan sarannya jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.